Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lili dengan NIM 2403110568, mahasiswa program studi S1 Statistika Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengantar eksplorasi dan visualisasi data. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah visualisasi data dengan dosen pengampu Ibu Nur Elga Domail, SSI MSI. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tipe dan struktur data serta peran eksplorasi dan visualisasi data dalam proses analisis data. Pembahasan ini penting karena data merupakan elemen utama dalam pengambilan keputusan yang berbasis informasi. Dengan memahami struktur data, eksplorasi data, dan visualisasi data, maka proses analisis dapat dilakukan secara lebih sistematis, efisien, dan akurat. Langsung saja kita masuk ke penjelasan. Pada bagian ini, saya akan bahas mengenai latar belakang. Jadi, perkembangan teknologi informasi yang menyebabkan data dihasilkan dalam jumlah yang sangat besar dan beragam. Data tidak hanya berbentuk angka, tetapi juga teks, gambar, audio, dan video. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman yang baik mengenai karakteristik data sebelum dilakukan analisis. Tanpa eksplorasi dan visualisasi yang tepat, data yang kompleks sulit dipahami dan berpotensi menghasilkan kesimpulan yang keliru. Selanjutnya, tipe dan struktur data. Data merupakan fakta atau kenyataan yang dikumpulkan dari suatu objek atau peristiwa. Berdasarkan struktur penyusunannya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data terstruktur dan data tidak terstruktur. Struktur data berfungsi untuk mengatur data agar tersusun secara sistematis sehingga mudah disimpan, diakses, dan diolah. Pemahaman struktur data menjadi dasar penting dalam menentukan metode analisis yang tepat. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, data terbagi menjadi dua, yaitu data terstruktur dan data tidak terstruktur. Jadi, pada bagian ini saya akan membahas mengenai data terstruktur. Jadi, data terstruktur adalah data yang memiliki format tetap dan tersusun rapi dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom. Data jenis ini umumnya disimpan dalam spreadsheet atau basis data relasional. Karena strukturnya yang jelas, data terstruktur mudah diolah dan dianalisis menggunakan metode statistik. Contoh data terstruktur meliputi data nilai mahasiswa, data penjualan, dan data transaksi keuangan. Selanjutnya untuk data tidak terstruktur. Data tidak terstruktur merupakan data yang tidak memiliki format baku dan sulit diproses secara langsung oleh sistem konvensional. Data ini mencakup teks naratif, gambar, audio, dan video. Meskipun sulit diolah, data tidak terstruktur memiliki informasi yang kaya dan bernilai. Oleh karena itu, data tidak terstruktur memerlukan proses eksplorasi dan pengolahan khusus sebelum dapat dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya kita masuk ke bagian eksplorasi. Jadi, eksplorasi data merupakan tahap awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami karakteristik dasar suatu dataset. Pada tahap ini, analisis mengamati distribusi data, pola awal, serta kualitas data yang tersedia. Eksplorasi data ini membantu memastikan bahwa data layak untuk dianalisis lebih lanjut. Tahap ini menjadi fondasi penting sebelum dilakukan analisis statistik atau pemodelan. Setelah kita mengetahui apa itu eksplorasi data, selanjutnya kita masuk ke bagian tujuan dan peran. Jadi, eksplorasi data bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi data yang dianalisis. Melalui eksplorasi, analisis dapat mendeteksi nilai hilang, outlier, dan ketidakkonsistenan data. Selain itu, eksplorasi data membantu memahami hubungan antar variabel dan menentukan metode analisis yang sesuai. Dengan eksplorasi yang baik, risiko kesalahan analisis dapat diminimalkan. Selanjutnya kita masuk ke teknik dasar eksplorasi data. Jadi, teknik eksplorasi data itu meliputi statistik deskriptif, analisis distribusi data, identifikasi pola dan tren, serta deteksi outlier. Statistik deskriptif digunakan untuk merangkum data secara numerik, sedangkan analisis distribusi itu membantu memahami sebaran nilai. Identifikasi pola dan tren itu memberikan gambaran perilaku data, sementara deteksi outlier itu membantu menemukan data yang menyimpang.
Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir yaitu visualisasi data. Jadi, visualisasi data merupakan penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram untuk mempermudah pemahaman. Visualisasi membantu analisis melihat pola, tren, dan hubungan antar variabel secara lebih jelas. Selain mendukung eksplorasi data, visualisasi data juga berfungsi sebagai media komunikasi hasil analisis. Dengan visualisasi yang tepat, informasi dapat disampaikan secara lebih ringkas dan mudah dipahami. Terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, struktur data, eksplorasi data, dan visualisasi data merupakan komponen penting dalam analisis data. Struktur data menentukan cara pengolahan data, eksplorasi data membantu memahami karakteristik data, dan visualisasi data memperjelas informasi yang dihasilkan. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi dalam menghasilkan analisis data yang akurat dan informatif. Dengan demikian, ketiganya proses analisis dapat dilakukan secara lebih efektif. Mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.